Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yambawi lizauji ayyuqallila 'alaiha. Wala yambawi bentak patot lizauji ikan di suami ayyuqallila dakotu masakonne ingki suami ingki zauj 'alaiha atas istri atas zaujah hatta tatadorro sampai dakotu teti mudarat engki zauja wala yuksira bencek mabenya ingki zauj 'alaiha atas zauja hatta tamalla sampai pusen ingki zauja. Artinya di sini bagi seorang suami yaitu supaya menjadikan istri itu tidak terlalu dibuat bosan dalam hubungan suami istri. Artinya bagaimana? Umpama ada seorang suami ingin berhubungan terus sama istri, pergi cuman makan dan minum saja, sehingga hatta tamallah di sini sampai bosan yang istri. Arapa bolana si bini sampai bosan. Karena si bini sampai bosan, akhirnya rasa itu mulai malas, mulai capek. Yang paling enak itu tidak terlalu sering, juga tidak terlalu jarang. Takut sekut gelu, tak bid-abid gelu. Artinya yang sedang-sedang saja. Ini bukan hal yang mudah untuk bisa seperti itu, karena yang namanya suami juga butuh biologis, istri pun juga butuh biologis. Akan tetapi jika hal itu berlebihan, maka hal itu juga menjadi mudarat. Di sini kalimatnya hatta tatadorroro sampai dekotu teti mudarat engki zauja. Yang perempuan itu sampai mudarat, sampai sakit kapi, sampai nyelo kapi, sampai kan sama aja mah selek balik nih suaminya. Sehingga si bini itu sampai bosan, sampai sengkah. Maka di sini itu tidak pantas dan tidak patut bagi seorang suami. Wa ala dzalika beratas kali sa'al madhkur nabbaha ajlasaki Kiai Nadim biqaulihi kalaban dewuna Kiai Nadim. Wa fi tiyari la yakillu ya fata idza tadarrarta fahaka ma ata wal aksu bil aksi kada yutabaru fasana lima kila wa hakikin nador. Berilm tengka ikhtiar. Tengka ikhtiar itu adalah tengka pemilihan, yaitu waktu untuk memilih antara yang mana dan yang mana. La yakillu cek masakoni ingki zauj ingki suami ya fatah wahai nak kana muda. Ita tadarrarta bila teti mudarat sampean. Paheka maka ngala sambian mandek ka perkara
ata sipal tekai kima. Jadi pada bagian lalaran di sini, pada bagian nadhoman di sini menerangkan bahwa bagi seorang suami yaitu supaya tidak terlalu mempersedikit, tidak terlalu sedikit juga dalam mengajak hubungan suami istri, dan juga tidak terlalu banyak keterangan yang di depan tadi. Akan tetapi hal itu tidak dianjurkan idza tadarrarta bila bisa menjadi mudarat. Maka di sini fahakama anta wal ansu bil ansi kadaka yu'tabaru fasnawi lima kila wa hakikin nadaru. Wal aksu bantining sapalika bil aksi kalaban sapalika, kebalikan dan kebalikannya. Kadaka sampai kecukan kadisa al madhkur yu'tabaru itong bitong engki daka, yu'tabaru itong bitong hidaka. Fasbih maka ngidinga kieu sampean lima maring kalakuan kila saideu kingkima. Wa hakik ban anyata kieu sampean an-nadharah maring kermikir, an-nadharah maring kermikir. Sebalik dan kebalikannya dari perkara seorang suami dan istri, maka supaya difikirkan dan supaya didengarkan apa katanya seorang Kiai Nadim ini. Maksudnya bagaimana? Agar kita sebagai seorang suami harus tahu menempatkan diri untuk mengajak seorang istri. Untuk mengajak seorang istri ketika sudah istri itu tidak mampu melayani suami, bukan tidak mampu keadaannya ya, tapi tidak mampu kondisinya karena saking capeknya. Jadi suami terus mengerti. Akan tetapi jika seorang istri itu tidak ada dalam kondisi yang seperti itu, maka hukumnya wajib melayani suami. Karena ada sebagian makalah yang menyatakan bahwa perempuan yang diajak suami itu dilaknat sampai subuh. Qala adabu sahibun nasiha fi nasihati dalam kitab an-nasiha. Wala yuksiru banyak sambian alaiha atas zauja hatta tamalla sampai bosan sambian. Ini keterangannya dalam kitab an-nasiha, itu juga sama dengan yang di atas tadi. Wala yakilu bencak masakoni sambian hatta tatadarrara sampai mudarat sambian. Jadi seorang suami dan seorang istri itu jangan terlalu banyak dan juga tidak terlalu sedikit. Artinya tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Artinya yang sedang-sedang saja ya. Jadi intinya di sini yang sedang-sedang saja. Yang sekiranya antara seorang suami dan seorang istri itu sama-sama mengerti. Karena begini, seorang suami itu kadang ingin menang sendiri. Kalau tidak diikuti apa yang diinginkan, kadang seorang suami itu marah. Banyak yang seperti itu. Kadang tidak mau tahu tentang kesibukan seorang istri, tentang kesibukan seorang keluarga di rumah. Nah, seorang istri itu sangat banyak tugasnya kalau dihitung. Belum lagi ngurus anak, belum lagi ngurus suami, kebutuhan keluarga. Jika seorang istri itu di dalam rumah itu bisa dihitung, kewajiban seorang istri itu sangat terlalu banyak. Sehingga wajar kalau seorang perempuan atau seorang istri itu cerewet, wajar. Karena tugasnya di rumah cukup banyak. Kalau suami tidak begitu banyak. Karena tugasnya suami itu mencari nafkah, begitu, dan bertanggung jawab atas keluarga dan anak di rumah. Itu tugas inti seorang suami, menjadi imam, menjadi pemimpin dalam rumah tangga, mengarahkan yang lebih baik, menegur istri jika istri itu keluar dari koridor agama. Selama tidak keluar dari koridor agama, maka cukup suami itu memimpin, menjadi seorang imam, menjadi seorang panutan dalam rumah tangga. Karena suami itu adalah gambaran seorang istri.
Suami baik, maka istri akan kelihatan baik. Suami tidak baik, istri pun akan terbawa tidak baik. Ada kunci seorang suami itu menunjukkan kunci seorang istri. Artinya dalam rumah tangga itu adalah kuncinya ada pada suami. Intaha ampun totok wana badabu. Falawis takat maka lamun mamatul imro'atun pasira orang bini alwat mareng awate atau jima. Faqala maka adabu sahibu taudih fi taudihi ilin kitab at-taudih. Yukta eho komen lahu mareng zauj mareng suami alaiha atas zauja atas istri bi arba'i marratin kalaban 4 kali fil lailati ilun samalam wa arba'in ban 4 kali fil yaumi idalun sa'are. Wala yajuzu ban ta'oleh huna nengkak dintoh bab al imtina'u wana pa'anyeke min wali adrin dari tadakna udur. Li hadis Ibnu Umar radhiyallahu anha. Mareng hadis Ibnu Umar radhiyallahu. Qala adabu Sayyidina Umar. Ja'at imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ja'at datang imra'atun pasir orang dini ila Nabi sallallahu alaihi wasallam dak kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalat maka ngucap ingki imro'ah, ya Rasulullah Rasulullah, ma panika punapa hakku zauji tiring hak laki alal mar'ati atas bini. Qala adabu Nabi Allah tamna dak kotuh tak anyitke dak kotuh tak melarang nafsaha dak ka'aban zauja walau kanat ben senajan bada ala dhahri kotabin atas tenganah tompaan ala dhahri kotabin atas tenganah tompaan. Bagaimana maksudnya pada hadis di sini? Menurut pendapat Umar, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, seorang suami itu tidak boleh hanya ke apa yang menjadi kewajiban seorang istri. Jadi begini, istri itu kalau sekiranya sibuk dan capek, supaya suami harus mengerti begitu, agar kondisi seorang istri itu tetap terjaga. Kalau sudah istri itu fit, sehat, maka langsung diajak oleh seorang suami. Jadi walaupun kewajiban seorang istri itu memang harus wajib melayani suami, suami itu harus tahu kondisinya. Menurut pendapat di sini, Allah tamna nafsaha walau kanat ala dhahri kotabin. Di sini dalilnya ya. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam. Bentining jawabuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada doa. Wa qauluhu bentining jawabuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza da'a rajulu zawjatahu ila firashiha. Idza da'a bila mengajak ar-rajulu pasirah laki zawjatahu dak kabilina rajul ila firashiha dak kakasora bini ila firashiha dak kakasora bini atau dak kakasora zaujatahu fa'abad maka tak gelem engki zaujah min dzalikah dari alisah iyacak kakasor min dzalika dari alisah iyacak kakasor atau idza ar-rajulu zaujatahu ila firashiha mulai rajul aki kanceng rajul fa'abad min dzalika dari alisah idza ar-rajulu zaujatahu ila firashiha mulai mani matura min dzalika dari alisah iyacak kakasor la'anat maka alaknat mareng zauja malaikatu pasira banyak malaikat hatta tusbiha sampai masuk busabbu engki zauja. Jadi jelas di sini sebelum kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
bahwa bila seorang istri diajak seorang suami ke tempat tidur, kemudian istri itu tidak mau, tanpa ada udzur ya di sini, tanpa ada udzur, tidak mau, maka malaikat di sini melaknat sampai subuh. Apa udzurnya? Di belakang. Walaisa bantada minal udri, dari banyak udzur. Khaufuha ponapa takokna mar'ah bini ala waladiha atas anak mar'ah ar-radi'a seiso-soen. Li'anal maniyya saungkuna tining banyak mani yuksiru pada kau banyak ikiman ni al-labna deka air susu atau ASI. Jadi di sini sudah jelas, odornya di sini sudah jelas. Dan sudah diterangkan bahwa makolahnya di sini adalah ketika seorang istri itu tidak dalam keadaan odor, maka wajib hukumnya. Ya kalau istrinya lagi sakit, pernah sakit, tak ningku dipakai iacen misalnya, kekeng serake tak pengertian, atau capek seharian ada acara sehingga sang istri itu tidak bisa melayani, ya suami itu harus mengerti. Walaupun itu adalah seorang kewajiban seorang istri dan wajib untuk dipatuhi, karena dilaknat sama malaikat. Begitu. Jadi kesimpulannya di sini adalah bagi seorang istri jika tidak mau diajak ke tempat tidur oleh suami, tidak ada udzur, maka wajib hukumnya mengikuti dan harus melayani seorang suami. Jika istri dalam keadaan udzur dan suami itu harus pengertian dan memberi pengertian kalau istrinya sedang dalam kondisi tidak memungkinkan. Wallahu a'lam. Cukup sampai di sini keterangan malam ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.